Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di pembelajaran matematika edisi Rabu 5 Agustus 2020. Kali ini materi yang akan kita pelajari mengenai bilangan bulat dan pecahan. Lanjutan materi yang lalu ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara mengurutkan bilangan bulat. Berikut perhatikan garis bilangan yang ada pada layar. Di sini ada bilangan negatif 8 sampai positif 6. Nah, yang kita ketahui sebelumnya juga bahwa dalam garis bilangan semakin ke arah kanan maka bilangan semakin besar dan semakin ke arah kiri nilai bilangan akan semakin kecil. Contoh bilangan berikut kita akan urutkan dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Untuk contoh nomor 1, di sini ada bilangan yang masih acak ya urutannya. Kita akan coba selesaikan. Karena nilai negatif itu semakin kecil dan nilai positif itu semakin besar, maka ketika kita akan mengurutkan dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar, urutan yang tepat adalah negatif 6, negatif 3, negatif 1, 2, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua juga sama. Di sini ada bilangan yang masih acak urutannya. Kita akan coba urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Jadi urutannya negatif 14, negatif 12, negatif 5, 6, 8, 9, dan 17. Berikut contoh lainnya mengenai bilangan bulat, negatif, dan positif. Ada di nomor 1 ada 4 contoh di mana kita akan urutkan dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Ingat ya, jika semakin ia positif, maka nilainya semakin besar dan semakin negatif, nilainya semakin kecil. Dan untuk yang contoh kedua, di sini ada bilangan urutan pecahan. Untuk pecahan sendiri aturannya berbeda ya. Yang kita ingat kemarin bahwa di dalam komponen pada bilangan pecahan itu ada yang disebut pembilang yang di atas ini dan ada yang disebut penyebut. Nah, ketika kita akan mengurutkan bilangan pecahan, yang harus diperhatikan yang pertama adalah nilai dari penyebutnya. Jika nilai penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurutkan bilangan pembilangnya. Ingat, tanda negatif dan positifnya juga diperhatikan. Nomor 2 ini perintahnya urutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, itu tandanya karena di sini penyebutnya sudah sama, nilainya 3, maka kita tinggal urutkan bilangan pembilangnya. Urutan yang tepat adalah positif 5/3, 2/3, negatif 4/3, dan negatif 8/3. Kondisi kedua, jika kita menemukan soal pecahan dengan urutan yang masih acak dan penyebutnya berbeda. Contoh di sini ada urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Kita perhatikan di sini penyebutnya ada 2, 3, 4, dan 6. Nah, langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan KPK dari penyebut pada urutan bilangan pecahan tersebut. Di sini ada angka 2, 3, 4, dan 6, sehingga kita cari KPK-nya. KPK dari 2, 3, 4, dan 6 adalah 12. Selanjutnya kita rubah bilangan pecahan yang sebelumnya menjadi bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Di sini 1/2 menjadi 6/12, 2/3 menjadi 8/12, 1/4 menjadi 3/12, 2/6 menjadi 4/12. Ingat ya, ketika kita akan melakukan pengali antara penyebut dengan pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama. Contoh ini 1/2. 2 kali berapa yang hasilnya 12? 2 kali 6. Ketika penyebutnya kita kalikan 6, maka pembilangnya pun kita kalikan 6. Begitu ya. Urutan ke bawah juga sama. Nah, setelah penyebutnya sama-sama 12, kita akan perhatikan pembilangnya. Karena perintahnya urutkan dari yang terkecil, maka kita lihat angka 6, 8, 3, dan 4. Urutannya adalah 3/12. 3/12 itu awalnya dari 1/4. Berarti urutan yang pertama 1/4. Lalu 4/12. 4/12 itu dari 2/6. Urutan selanjutnya adalah 2/6. Lalu 6/12 itu dari 1/2. Dan terakhir 8/12 dari 2/3.
Begitu ya, sekali lagi untuk pecahan dengan konsep pecahan berbeda, dengan penyebut yang berbeda, maka kita akan cari KPK-nya dulu. Kita akan lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Diberikan suatu simulasi untuk kalian memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Kita akan kasih rule-nya dulu ya. Positif itu maju, jika dikali 0 itu diam, jika ketemu 0 itu diam. Lalu negatif itu mundur. Nah, untuk cara mengoperasikannya, jika ada tanda tambah berarti kita akan terus melangkah. Jika ada tanda kurang, kita akan balik kanan. Oke, simulasi yang pertama. Ada 2 tambah 3. Pertama, mobilnya di posisi 0, bergerak ke angka 2, lalu bergerak lagi 3 langkah ke depan. Jadi sekarang posisinya ada di positif 5. Jadi 2 tambah 3 itu hasilnya adalah positif 5. Selanjutnya 2 ditambah negatif 3. Kita bergerak maju 2 langkah ke depan. Selanjutnya mundur karena ditambah negatif 3. Maka mundur 3 langkah ke belakang. Jadi sekarang posisinya di negatif 1. Jadi 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Selanjutnya negatif 2 tambah 3. Kita mundur dulu 2 langkah ke belakang. Mundur 2 langkah, sekarang posisinya di negatif 2. Karena tambah 3 berarti tadi kalau positif kan maju. Kita maju lagi 3 langkah ke depan. Sekarang posisinya di positif 1. Jadi negatif 2 tambah 3 hasilnya positif 1. Negatif 2 tambah negatif 3, kita mundur 2 langkah ke belakang. Selanjutnya kita mundur lagi 3 langkah ke belakang karena dua-duanya negatif. Jadi sekarang posisi mobil ada di negatif 5. Negatif 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Berikutnya 2 dikurangi 3. Nah, kalau ini kita lihat tandanya 2 itu positif, maju dulu 2 langkah. Dikurangi 3, berarti kita berbalik arah karena dikurang. Berbalik arah 3 langkah ke belakang, hasilnya sekarang di negatif 1. 2 dikurangi negatif 3. Awalnya kita arah maju, arah ke positif 2 langkah. Karena dikurangi, berarti mobilnya kita balikan arah. Tapi kondisinya mundur lagi 3 langkah. Jadi walaupun berbalik arah karena negatif 3, kita mundur 3 langkah. Jadi sekarang posisi mobil ada di positif 5. Jadi 2 dikurangi negatif 3 hasilnya positif 5. Lanjut ke perkalian bilangan bulat. Kita juga sama di sini. Ibu akan berikan simulasi untuk kalian memahami materi perkalian bilangan bulat. Di sini ada beberapa contoh pola bilangan yang sebenarnya perkalian itu adalah bilangan yang diulang. Misalkan ada 3 kali 2, berarti 2-nya itu kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 6. Ada juga 3 kali negatif 2, itu juga berarti negatif 2-nya kita ulang jumlahkan sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali tambah negatif 2 tambah negatif 2 hasilnya negatif 6. Jadi perkalian itu adalah pola bilangan penjumlahan yang diulang. Kalian bisa lihat ya, di situ ada dengan pola bilangan. Nanti kita akan pahami untuk perubahan tandanya. Berikut simulasinya. Rule dari permainan ini yang pertama, posisi awal selalu berada pada angka 0. Nah, awal menghadap itu ditentukan oleh bilangan yang dikali. Jika yang dikalinya bilangannya positif, maka mengarah ke arah kanan. Jika negatif, mengarah ke arah kiri. Jika dikalikan 0, maka dia tetap ke arah samping. Selanjutnya dia tetap diam karena pengalinya adalah 0. Nah, arah melangkah juga ditentukan oleh bilangan pengalinya. Jika pengalinya itu bilangan positif, maka melangkah maju. Jika bilangan pengalinya negatif, maka melangkah mundur. Jika bilangan pengalinya adalah 0, maka tetap diam. Baik. Kita akan coba simulasi yang pertama, 2 kali 3. 2-nya positif ya. Yang dikalikan adalah angka 3. Angka 3-nya positif, berarti start berada pada angka 0 dan mengharap ke arah positif. Kangurunya kita gerakkan sebanyak 2 kali. Dengan sekali langkah itu dia melewati 3 ruas. Sehingga sekarang posisi kanguru berada di positif 6. Jadi 2 kali 3 itu hasilnya positif. Selanjutnya negatif 2 kali 3. Kita perhatikan pengalinya tetap 3, jadi tetap berada di posisi 0 dan ke arah positif.
Pengalinya adalah angka negatif 2. Jadi, karena dia negatif, maka kangurunya berarah mundur sebanyak 2 langkah. Dengan sekali langkah, dia melewati 3 ruas. Berarti sekarang posisi kanguru ada di negatif 6. Lanjut ya. 2 kali negatif 3. Bilangan yang dikalikan adalah negatif 3, sehingga sekarang posisi kanguru berarah ke arah negatif. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bilangan pengalinya adalah angka 2, positif, sehingga kanguru berlangkah maju sebanyak 2 langkah. Dengan 1 kali langkah, dia melewati 3 ruas. Karena posisi kanguru ada di negatif 6. Jadi, posisi finishnya sekarang 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Selanjutnya, dua-duanya negatif. Bagaimana kondisinya? Pertama, kita perhatikan bilangan yang dikali adalah negatif, berarti kanguru berarah ke arah negatif. Oke, seperti itu. Karena dia berdiri posisi di 0, selanjutnya pengalinya adalah negatif 2, sehingga dia bergerak mundur sebanyak 2 kali dengan sekali langkah melewati 3 ruas. Sekarang posisinya ada di positif 6, sehingga hasil kali dari negatif 2 kali negatif 3 adalah positif 6. Jika dikalikan 0, yang dikalikan adalah angka 3, yaitu positif, berarti kanguru berarah ke arah positif, ke arah kanan. Pengalinya adalah 0, berarti tetap diam. Posisi finish ada di angka 0 ya. Positif 2 kali 0. Ini juga sama, karena angka yang dikalikan adalah 0, sehingga berdiri tepat di posisi 0 dengan hadapan arah ke samping. Pengalinya adalah 2 atau berapapun angkanya, posisinya tetap di 0. Oke, dari peragaan tersebut kita lihat ya kesimpulannya. Jadi, jika ada positif 2 kali positif 3, hasilnya ternyata positif 6. Negatif 2 kali 3 hasilnya adalah negatif 6. 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6, dan negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya positif 6. Maka kesimpulan dari simulasi tersebut, kita perhatikan tandanya ketika kita mengalihkan dua bilangan. Jika kedua bilangan itu sama sifatnya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya adalah positif. Ingat arah maju mundurnya ya. Lalu, jika dua bilangan tersebut kita dikalikan dengan sifat yang berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka hasilnya dua-duanya negatif. Oke. Demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika kurang jelas, kalian bisa ulang videonya dari awal. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu sampaikan di Google Classroom ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!